semuanya, selamat datang kembali di Aspirasi Podcast barengan sama Taris Kailua. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang super duper keren ya. Nih salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang berhasil meraih Best Individual dalam ajang kompetisi Inkompass Innovation Challenge. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, biar kita nggak kepo, langsung aja kita langsung tanya-tanya ke narsum kita yang super duper luar biasa. Boleh dong kenalin diri. Halo. Kak Jasmine. Halo semuanya, nama aku Jasmine. Aku dari Ilmu Ekonomi angkatan 2022, udah semester akhir. Dan kemarin kebetulan aku menang jadi Best Individual di Inkompass Innovations Challenge. Waduh, keren banget ya, di tengah kesibukan skripsi tapi masih menyempatkan diri untuk ikut-ikut ajang seperti itu ya Kak ya. Nah ini jadi motivasi ya untuk teman-teman sekalian, walaupun kita sibuk dalam hal apapun itu, tapi kalau kita mau tetap punya keinginan untuk growth dalam ikut apapun, itu kita bisa pasti kalau kita berjuang ya Kak Jasmine ya. Nah mungkin kita tadi kan sempat mention Inkompass dan ajang yang diikutin Kak Jasmine ya. Biar kita bisa bayangin nih Kak Jasmine, Inkompass itu apa Kak Jasmine? Oke, sebenarnya Inkompass itu sama ya seperti business case competition pada umumnya. Dan kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, business case competition tuh semacam, jadi kayak kita as a business consultant, kayak apa ya, sebagai dokter kalau misalkan sebuah bisnis itu punya penyakit. Jadi kita yang bakal nge-propose obatnya untuk penyakit yang ada di bisnis tersebut itu seperti apa. Jadi kemarin pas aku join business case competition ya basically seperti itu sih. Jadi kayak kemarin kan dengan Philip Morris ya. Jadi Philip Morris itu punya permasalahan untuk salah satu bisnis unitnya. Lalu kami sebagai peserta itu harus memecahkan masalah tersebut dan kira-kira dari analisisnya masalah dan juga rekomendasinya seperti apa gitu. Oh, I see. Jadi kalau yang sempat Tariska baca-baca juga ya, ini tuh di bawah naungannya PTHM Sampurna Yes, TBK ya. Nah, mungkin ada ini ya Kak Jasmine, motivasi di balik Kak Jasmine mengikuti ajang-ajang kompetisi Inkompass ini. Apakah pernah sebelumnya itu suka join seperti ini atau bagaimana Kak Jasmine? Ya, sebelumnya tuh jadi sebenarnya aku memang suka join business case competition. Dan juga sebenarnya dulu tuh aku tertarik dengan role pekerjaan sebagai business consultant, yang dimana mungkin aku sits between data and also the execution itself untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan itu menurut aku intriguing banget. Jadi aku memang dari dulu suka join business case competitions. Dan kenapa aku join Inkompass tuh sebenarnya karena semua lomba aku ikutin aja sih. Jadi kayak mumpung masih undergraduate, jadi aku coba untuk maksimalin semua opportunity yang bisa aku dapetin gitu. Ya ini juga menjadi poin penting ya semuanya, bahwa kalau ada kesempatan jangan pernah menyia-nyiakan, karena kita nggak tahu ya Kak di mana rezeki kita itu kita dapatnya. Walaupun kita itu kadang udah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin di akhir terakhir kita punya kesempatan atau semangat itu, nah di situ rezeki kita ya. Nah mungkin sebelumnya bisa disebutkan Kak Jasmine biasanya selain ikut lomba-lomba seperti hal itu, kesibukan lain mungkin itu apa? Nah sebenarnya ini sedikit promosi juga ya. Oke. Jadi aku dari organisasi namanya Share UB, kalau misalkan tahu. Jadi di situ tuh tempat untuk banyak orang belajar tentang business case competitions, how to act like a consultant, terus juga problem solving dan juga critical skills itu nanti diasah di sana, karena di situ juga kita sebagai quote unquote consultant untuk bisnis-bisnis yang lebih kecil. Jadi kayak semacam business case competitions tapi dia lebih real life project gitu. Nah, mungkin aku juga banyak belajar dari Share UB sih, kayak dari gimana misalnya di sana juga banyak teman-teman yang udah banyak menang lomba business case competitions juga. Jadi aku kayak banyak belajar dari teman-teman yang lain dan juga banyak teman-teman yang bisa diajak lomba dari sana gitu. Jadi di situ sih mungkin kesibukan aku kemarin-kemarin. Jadi selain juga di kita kuliah biasanya, jadi penting juga ya Kak kita itu punya tempat untuk tumbuh. Benar karena banget. Menurut Tariska juga lingkungan teman-teman itu sangat berpengaruh juga. Kalau teman-temannya kita ikut lomba terus, jadi kok kita gitu diem aja gitu, kayaknya ada yang kurang nih, aku harus ikut-ikutan nih. Mau bener nih. Nah tadi kan kita sempet bilang juga Kak Jasmine kalau mungkin lingkungan juga berpengaruh. Nah Kak Jasmine kan juga dari FEB ya. Iya.
itu tuh juga apakah sehari-hari kuliah materi yang didapatkan tuh apakah juga relevan dengan ajang kompetisi yang Kak Jasmine ikuti? Oke, sebenarnya kan aku sendiri dari ilmu ekonomi ya, khususnya ekonomi pembangunan, yang dimana dia tuh belajarnya itu ekonomi secara makro. Tapi sedangkan perlombaan-perlombaan dan juga career role yang aku mau itu mungkin lebih ke arah bisnis secara mikronya gitu ya. Jadi untuk ilmu ekonomi sendiri mungkin itu aku belajar dari bagaimana mekanisme seperti pasar dan juga makroekonominya itu bekerja yang dapat mempengaruhi dan kayak logical thinkingnya itu bisa dipakai untuk ke arah business case competition atau misalnya jadi business consultant gitu. Jadi tidak secara langsung teorinya berjalan, tapi critical thinking dan problem solving yang diajarin sama kampus dan juga kuliah dan juga kelas-kelas itu mungkin berperan besar juga sih di situ. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Jasmine, seberapa besar ini pengaruhnya tentang ilmu-ilmu yang didapatkan Kak Jasmine selama perkuliahan ini dalam menuangkan itu ke dalam bisnis kompetisi ini Kak Jasmine? Iya, jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu kan banyak kayak bukan mengira-ngira ya, tapi lebih kayak ke sebab akibatnya itu butterfly effect-nya itu besar gitu. Kalau misalkan di ilmu ekonomi, jadi gimana aku bisa di ilmu ekonomi aku belajar gimana suatu kejadian A itu bisa berpengaruh besar pada kejadian-kejadian lainnya, itu mungkin berpengaruh besar pada saat aku mengerjakan case-case gitu. Jadi aku mungkin belajar dituntut untuk bagaimana bisa visioner gitu. Apa yang mungkin aku coba solve, apa yang mungkin aku coba analisis itu bisa bakal berpengaruh besar untuk rekomendasi dan juga implementasi yang bakal dilakuin oleh perusahaannya gitu. Jadi mungkin berperan besar sih ya untuk problem solving dan juga critical thinkingnya. Wah ini ya Sobat Aspirasi Podcast, kalau kuliah kita jangan yang cuman kupu-kupu atau cuman duduk aja, tapi harus kritis juga ya. Dan bisa mengimplementasikan ke dalam sesuatu yang bisa membuka peluang untuk kita gitu ya Kak Jasmine ya. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk tema Inkompes di tahun ini tuh apa Kak? Oke, jadi untuk temanya itu sebenarnya mungkin sama ya dari tahun ke tahun. Jadi kayak gimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dilalui oleh Philip Morris atau HM Sampurna gitu. Nah, tapi untuk tahun ini sendiri aku kurang tahu tahun lalu tuh apa. Tapi untuk tahun ini itu tentang SRC sih. SRC itu semacam kayak retail company, kalau kamu tahu tuh kayak warung Madura. Oh, ya. Bisnis. Oh, yang dijual pak-pak. Oh, bukan. Kayak branch-nya Warung Madura itu ada namanya SRC Sampurna Retail apa gitu aku lupa, tapi kayak itu basically kayak semacam Warung Madura. Dan gimana sih SRC itu tuh bisa compete sama modern retail gitu, kayak misalnya Indomaret, Alfamart. Oh gitu. Iya benar-benar, mungkin karena biasanya kita juga melihat aduh ini yang kurang meyakinkan kan dalam hal apapun itu. Ya, mungkin orang-orang tuh trust isu gitu ya Kak ya. Top of mind-nya kan dia lebih kayak gue mau belanja ini gue ke Indomaret aja deh atau gimana. Nah, mungkin dari Sampurna sendiri itu yang pengen dipecahkan gitu. Gimana cara orang-orang itu bisa berpikir kalau misalkan mau beli sesuatu ya udah ke SRC aja deh gitu, kayak ke SRC itu jadi semacam warung aja. Dan sebenarnya SRC itu udah banyak ya cabangnya, itu udah banyak banget, tapi memang permasalahannya itu orang-orang nggak kepikiran untuk kesana gitu. Mungkin kamu juga sendiri kan kurang tahu SRC itu apa, jadi kayak itu yang pengen dipecahin sama Sampurna sih. Iya gitu. Mungkin sangat detail ya, hal-hal kecil tapi ternyata itu cukup sangat perlu diperhatikan dan benar. Mungkin bisa berdampak ke depannya gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Jasmine, tahapan dari awal sampai akhir di ajang kompetisi itu bagaimana Kak? Oke, untuk tahapan awalnya itu pertama kita ada di websitenya atau apa aku lupa, itu ada case-nya. Yang case-nya itu kita bakal solve sendiri. Jadi mungkin ini sih yang ngebedain business case yang dipunyain Sampurna ini dengan business case lain. Jadi kita itu business case lain itu biasanya dari awal tuh udah kita nggak bentuk sebuah tim. Jadi dengan orang-orang yang sebenarnya kita udah tahu gitu background-nya, dan juga misalnya udah chemistry-nya udah kebangun untuk sebuah tim. Tapi untuk Sampurna sendiri kita nge-solve case-nya sendirian, lalu kita submit ke Sampurnanya. Lalu setelah kita masuk ke finalis, tadi case yang udah kita submit itu kita berhasil ke finalis, itu kita bakalan di team up sama orang-orang strangers gitu. Oh iya. Wow, jadi, tantangan juga ya. Itu tantangan banget. Jujur tantangannya itu lebih kayak ke gimana kita bisa ngebangun chemistry dengan waktu cuma 3 hari untuk nyelesain suatu case dengan orang yang random gitu. Wow. Jadi kayak
Jadi itu sih yang apa ya, yang bikin menarik dan paling menantangnya itu gitu. Jadi pertama kita coba alurnya tadi ya. Jadi kita solve business case-nya, kita lakuin secara individu. Lalu setelah itu kita masuk ke finalis dan kita di team up sama orang-orang. Lalu kita nanti melakukan presentasi juga di sana sama orang-orang yang kita udah kelompokkan gitu. Lalu setelah itu kita presentasi, lalu dipilih-pilih lagi, dan abis itu langsung awarding segala macam sih. Berarti semacam bootcamp gitu Kak? Iya, atau kayak gimana? bootcamp gitu. Jadi kayak 3 hari itu kita nginap di Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus abis itu kayak kita diajarin nih kira-kira ada framework business case-nya, terus juga diperkenalin sama Sampurna itu apa, terus juga kayak bagaimana cara nge-approach sebuah masalah segala macam. Jadi kayak dalam 3 hari itu kita siang harinya ke kantornya si Sampurna untuk kayak ada bootcampnya, lalu malam-malamnya kita ngumpul untuk begadang dan ngerjain case-nya dalam 3 hari gitu. Wow, berarti waktu istirahatnya sangat-sangat terbatas juga ya Kak? Kayak apa nggak ada istirahat nggak malah? ada sih. Jujur ada. Kayak apalagi tuh pas di hari-hari terakhir, kan itu 3 hari. Hari terakhirnya itu kita kayak final presentations-nya ke judges. Nah itu kayak paling teman-teman aku yang maksimal tuh tidur 30 menit. Itu dalam sehari itu Kak? Dalam sehari. Ya, itu kayak terus habis itu pas hari H-nya, pas besoknya itu kita harus presentasi gitu, yang dimana kan badan kita nggak fit banget ya, kayak cuma 30 menit gitu. Jadi kayak itu menantang banget sih. Jadi yang sebenarnya menurut aku yang paling susah pas saat kita lomba business case competition kemarin, pas Inkompas, dari aku sendiri ya, yang paling susah itu adalah kayak mentalnya sih. Mental untuk kayak ngehadapin orang-orang yang mungkin punya opini-opini yang berbeda sama kita, dan juga mental untuk kayak stay healthy pas saat kita tuh tidurnya gak cukup banget gitu, cuma 30 menit segala macam. Jadi kayak itu sih yang paling menantang buat aku kemarin. Aduh, kadang kita aja sama teman, mungkin sama keluarga kita juga, yang orang yang kita kenal ya Kak ya, perbedaan pendapat tuh jadi salah satu hal yang cukup berat, apalagi kita sama orang yang stranger gitu Itu karena mungkin belum kenal terlalu lama, jadi mungkin ada perasaan sungkan atau bagaimana gitu Kak. Apalagi ini juga suatu hal yang kita idam-idamkan, kita capai gitu kan, tapi kalau kita tuh nggak bersuara atau bagaimanapun, itu kita bakal mungkin nggak bisa di titik itu ya Kak ya. Tapi worth it ya Kak ya. Tapi worth it banget sih, dan juga untungnya teman-teman aku yang sekelompok tuh kita tuh meskipun baru ketemu dan cuma 3 hari, tapi kita tuh nggak yang kayak sungkan, tapi opininya pada beropini semua, dan juga kita juga dalam nge-harmonize opini-opini yang kita punya itu juga baik sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin di hari-hari pertama memang agak kayak timeline-nya itu agak ngaret ya. Kita sebenarnya 3 hari itu bikin timeline kayak udah, misalnya hari pertama solve the problem, hari kedua kayak cari rekomendasi yang ada segala macam. Tapi karena memang kita butuh waktu untuk penyesuaian, untuk kayak ngumpulin opini-opini kita dan dijadiin satu tuh gimana. Jadi kayak ada keterlambatan jadwal untuk nge-solve case-nya gitu sih. Gitu paling. Oke, berarti pertama kali itu submit proposal gitu atau bagaimana Kak? Kalau nggak salah kemarin tuh submit proposal, dan juga kita bikin video. Oh, bikin video 3 menit. Nah, di dalam video 3 menit itu kita kayak ngepresentasiin kira-kira hasil dari yang kita punya itu apa gitu ke mereka. Nah, ngobrolin mungkin ini cukup mendalam ya Kak ya, tentang tema tersebut, dan juga dari hasil Kak Jasmine sendiri kemarin. Kira-kira inti dari tema ini, permasalahannya itu apa Kak? Jadi di retail ini. Iya, permasalahan intinya kalau misalkan dari yang kemarin tim aku juga diskusikan, permasalahan utamanya itu adalah dari customer-nya sendiri sih. Dari awareness customer-nya itu belum ada terhadap SRC gitu. Jadi kita udah ke SRC. Jadi dari sisi SRC dan penjualnya sih belum ada masalah yang segimana-gimananya. Tapi permasalahan utamanya itu di customer-nya sendiri sih, karena awareness terhadap SRC itu lumayan kurang ya dibandingkan Indomaret ataupun retail-retail modern lainnya gitu. Jadi permasalahannya di customer sih sebenarnya intinya. Dan solusi yang ditawarkan dari Kak Jasmine dan timnya? Iya, solusinya juga dia customer centric gitu sih. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan teman-teman aku juga
sebenarnya pada setuju kalau misalkan permasalahannya tuh di customer centric. Jadi ya rekomendasinya juga terkait hal tersebut sih gitu. Oke, jadi masalahnya itu kita satukan dulu solusinya, baru kita presentasi ke judges itu ya Kak ya? Jadi pertama mungkin kita melakukan adanya secondary research. Secondary research itu yang kayak gimana sih internal company-nya, terus kayak gimana demografi secara keseluruhannya, customer target yang mereka punya itu sebenarnya udah kayak gimana gitu. Dan untuk kita juga ngelakuin primary research gitu. Jadi secondary, primary kita datang masing-masing ke toko-toko SRC kayak ngumpulin kira-kira ada permasalahan apa sih sebenarnya segala macam, dan juga kita meresearch kayak potential customer yang ada, bagaimana apa kira-kira pain points mereka, kira-kira mereka tuh kebutuhannya apa segala macam dari sebuah toko retail gitu. Setelah kita melakukan research, kita juga ngebangun hipotesis kira-kira permasalahannya di mana nih. Nah, setelah kita ngebangun hipotesis permasalahannya gimana, itu permasalahan-permasalahan yang kita punya itu kan hipotesisnya sebenarnya banyak, tapi kita shrink down dengan support dari validasi-validasi yang udah kita risetin tadi. Nah, setelah itu dari situ kita coba untuk gabungkan ya dari risetnya itu gimana, terus permasalahannya gimana, lalu kita kasih rekomendasi yang kita dapatkan dari hipotesis permasalahan dan juga data-data yang kita punya tadi gitu. Oke. Tadi ngobrol-ngobrol soal mendapatkan gelar gitu ya kayak best individual di Inkompas ini. Kalau boleh tahu nih Kak, apakah ada titik krusial nih, apa faktor-faktor gitu ya yang membuat Kakak ini bisa mendapatkan gelar tersebut Kak? Oke. Untuk kalau misalkan dari aku, sebenarnya kita nggak kayak dikasih tahu kira-kira scoring matrix untuk jadi best individual itu gimana. Tapi aku coba untuk ceritain apa yang aku laluin 3 hari kemarin ya. Jadi sebenarnya pada 3 hari itu tuh aku nggak expect apa-apa sih. Aku nggak expect dapet best individual ataupun nggak expect untuk menang. Tapi kayak karena mindset aku kayak gitu, jadi aku cuma kayak maksimalin aja opportunity yang ini, have fun aja di kompetisi ini untuk kenal sama teman-teman yang lain, dan juga kayak make the best out of it aja. Nah, untuk itu aku sebenarnya dari hari pertama itu nggak terlalu banyak tanya jawab segala macam ya. Jadi pas saat bootcamp itu aku nggak banyak tanya jawab. Tapi yang aku banyak kontribusiin suara aku adalah pada saat kita FGD dan juga pada saat kita presentasi. Nah, FGD sebenarnya itu tuh bukan FGD ya, tapi pada saat kompetisi kemarin itu tuh bilangnya kayak cuma mentoring session dengan karyawan-karyawan yang ada di Sampurna. Taunya pas kita ngelakuin mentoring session taunya itu tuh kayak bentuknya semacam FGD. Jadi di mana ada satu karyawan yang dia itu ngelontarin beberapa pertanyaan atau kayak kayak ayo nih pada mau nanya apa tentang hal-hal yang bisa disupport untuk jadiin solving your case gitu. Nah, pada saat itu tuh kayak ada beberapa kelompok, jadi ada 3 kelompok, satu kelompok tuh ada 3 orang, jadi ada sekitar 9 orang yang dimana di situ ada satu karyawan. Jadi bentukannya tuh benar-benar FGD kan. Nah, jadi pas aku tuh nyadar kalau misalnya, kok ini kayak, terus dia tuh dikasih kayak kertas untuk scoring gitu loh, terus kayak kayaknya ini ada yang janggal. Jadi aku coba untuk kayak ya udah aku coba untuk tanya-tanya lebih aktif di sana gitu, karena aku tahu kayaknya nih agak dinilai gitu ya. Terus tapi kita sebelumnya juga sama tim itu tuh genuinely ngomong kayak ya udah nih kita bakalan mau nanya apa nih pas nanti mentoring session, soalnya kan cuma sekali dan juga siapa tahu itu bisa impactful banget ke problem solving dan juga case yang bakal kita selesaiin. Jadi kayak kita saling tanya jawab aja sih, itu untuk yang FGD. Nah, kalau misalkan untuk yang presentasi itu tuh aku nggak niat aku tuh ya udah nih aku harus paling menonjol di antara yang lain, enggak, tapi kayak lebih kayak oh ya udah kita bagi tugas secara rata, kita coba untuk seadil mungkin gitu ya, karena kita juga ngerjainnya bertiga bareng-bareng kan. Tapi mindset aku di situ adalah kalau misalkan teman-teman aku nggak bisa ngejawab, aku harus nge-backup gitu. Gitu. Mungkin yang dinilai dari juri itu kali ya. Jadi kayak saat mungkin teman aku, jadi mereka kan pasti nanya tentang presentasi yang kita bikin. Saat mereka nanya dan teman-teman aku mungkin terdiam atau nggak bisa jawab, di situ aku
coba untuk ngejawab dan coba untuk ngejelasin ke juri-juri yang ada gitu sih. Jadi sesi kali ini mungkin bisa terbilang trap kecil-kecilan ya. Iya banget. Dari biasanya ya. Suspicious banget ya. Ini mentoring session kenapa ada scoring matrix gitu. Jujur janggal ya. Janggal. Tapi ya itu ya yang aku highlight tadi dari yang Kak Jasmine bicarain, kalau kita tuh harus prepare sebaik mungkin. Iya, benar. Walaupun kita nggak bisa memberikan yang sempurna, tapi pasti kita bisa mencoba untuk memberikan yang terbaik ya Kak ya. Benar banget. Nah, dari pengalaman Kak Jasmine selama kemarin, apa yang paling berkesan Kak? Dan aku juga mau tahu ini Kak, selama Kakak di sana kan tadi sempat ada mungkin tantangan ya, bagaimana mengatasi berbagai kendala selama diskusi dengan banyak orang atau menyatukan pendapat-pendapat dan juga pemikiran dengan teman-teman yang lain. Nah, itu bagaimana Kak? Yang paling berkesan menurut aku adalah kayak I expect the lowest, tapi ternyata aku dapat sesuatu hal dari situ pertama. Dan juga sesuatu halnya itu bukan cuma best individual ya, tapi dari teman-temannya sih. Teman-temannya tuh kayak keren-keren banget gitu. Jadi kayak yang sekelompok sama aku tuh keren-keren banget. Terus juga teman-teman aku yang kelompok-kelompok lain itu tuh kayak backgroundnya tuh kayak udah menang ini itu, terus udah jadi kayak achievementnya banyak banget lah gitu. Jadi kayak dari situ tuh, dan aku tuh kebetulan suka banget networking, dan di situ tuh kayak udah ajang networking yang secara nggak langsung gitu. Jadi kayak aku kenalan sama banyak teman-teman dari universitas lain, terus juga aku kenalan dengan teman-teman yang kayak achievementnya itu background itu beda-beda dari aku, terus ada yang dari engineer lah segala macam. Jadi kayak pengalaman baru, terus juga mereka kan pernah magang dari company-company yang mungkin aku belum familiar, terus juga company-company yang beda dari industri yang aku gelutin gitu. Jadi kayak itu sih yang paling berkesan tuh, kayak gimana aku bisa temenan sama orang-orang banyak, dan juga di saat 3 hari itu meskipun kita compete with each other, kita tuh juga chemistry untuk kita temenan tuh juga ada gitu. Mungkin itu yang paling berkesan. Terus tadi pertanyaan kedua apa, sorry? Bagaimana cara mengatasi tantangan di sana? Tadi kan sempat nyebutin kalau mungkin mental health-nya harus tetap dijaga karena istirahatnya kurang, ataupun bertemu orang baru tapi yang harus udah bisa mengenali mereka gitu. Kalau misalkan itu ya, kalau misalkan masalah tidur itu kayaknya nggak bisa dibenerin. Iya, nggak bisa dibenerin. Jadi kayak nggak cuma aku doang, tapi nggak cuma kelompok aku doang, tapi kayak kelompok-kelompok lain tuh kayak ya udahlah ini memang takdirnya untuk tidur cuma 30 menit dalam 3 hari gitu. Terus kayak kalau misalkan gimana aku bisa bangun chemistry sama teman-teman aku yang setim sih, kayak coba untuk untuk terbuka aja sih sebenarnya. Kayak ya udah kita brain dumping aja dulu nih, kayak opini lo apa, terus abis dari situ kayak kita coba untuk ngevalidasi lagi nih, kira-kira opini-opini yang kita punya itu sebenarnya real apa enggak sih dari data-data yang kita punya. Jadi kalau misalkan aku ngebangun chemistry sama teman-teman aku sih based on fact banget sih, kayak yaudah kita kayak tadi kayak yaudah ide lu semua apa aja, terus dari ide-ide yang kita punya yaudah kita validasi lagi dengan data-data dan juga permasalahan yang kita punya gitu. Oke, nah flashback nih Kak Jasmine. Dari tadi Kak Jasmine kan sempat mention kalau memang suka ikut lomba-lomba gitu ya Kak ya. Nah kalau boleh tahu kenapa harus Inkompas yang mungkin menjadi salah satu lomba yang goal banget di tahun ini, atau gimana Kak? Nah kalau misalkan itu sih sebenarnya semua lomba itu matter sih. Jadi jangan kalau misalkan dapat opportunity untuk kayak lomba atau kayak join misalnya exchange ataupun apapun, pokoknya yang dilakukan jangan take it for granted, ambil aja, mau menang mau kalah, mau dapat mau enggak, udah ambil aja gitu. Jadi kayak tapi ini bukan berarti aku encourage buat ikutin semua lomba. Tapi kayak planning aja dengan benar, kira-kira prioritasin mana sih lomba-lomba yang kira-kira sejalan atau bisa ngebantu aku ke depannya gitu. Dan mungkin lomba-lomba yang aku ikutin itu paling kayak sebulan 3 kali gitu, sebulan 3 lomba, dan 3 lomba itu juga aku kurasi dari semua lomba yang ada gitu. Dan Inkompas ini bukan berarti yang terbaik, dan juga bukan berarti lomba-lomba lain tuh terbaik lebih dari Inkompas ataupun di bawah Inkompas gitu. Tapi kayak coba sesuaiin aja sama prioritas yang kita sendiri punya gitu. Jadi mungkin
kayak yang aku pengen sampaikan adalah coba untuk tahu diri sendiri kira-kira apa sih yang sebenarnya kita pengen gitu. Nah dari situ mungkin semua jalur orang itu beda-beda gitu. Jadi nggak semua orang harus lomba, nggak semua orang harus exchange, nggak semua orang harus berorganisasi. Tapi kayak ketahui aja dulu diri sendiri kira-kira minat bukan minat banget itu terlalu ini ya formal, kayak passion kamu tuh di mana, sukanya tuh apa, dan kira-kira what you envision for yourself in the next 5 to 10 years. Habis itu kayak dari situ ya baru aja dibangun secara kecil-kecilan kira-kira apa sih yang kira-kira bisa ngebantu itu gitu. Jadi itu sih mungkin jawaban aku ya. Oke, itu ya Sobat Aspirasi Podcast. Mungkin dari yang secara garis besar tadi Kak Jasmine bilang, kita tuh boleh ya mengambil kesempatan di hal apapun itu, hal sekecil dan sebesar apapun itu, tapi kita juga harus tahu bagaimana diri kita ini menyanggupi dan juga passion kita, apakah itu sesuai dengan kita. Jangan sampai kita sudah mengambil banyak hal, tapi kita nggak bisa bertanggung jawab dengan hal itu. Gitu ya Kak Jasmine ya. Oke Kak Jasmine nih, mungkin ya sebelum kita closing ada beberapa pertanyaan lagi ya Kak Jasmine. Di selama masa perkuliahan ini kira-kira apa sih, mungkin dari untuk adik-adik maba atau yang akan masuk atau yang sudah semester berapapun itu, pesan untuk teman-teman mahasiswa semuanya boleh disampaikan Kak Jasmine. Aku sih kalau misalkan dari aku flashback ya, apa yang mungkin aku udah lakuin, apa yang mungkin aku bakal ulang dan aku lakuin, itu kayak mungkin untuk awal-awal, untuk masih maba gitu, it's best to know that coba aja semuanya gitu. Aku juga dulu tuh kayak nggak langsung nyoba ke business case competition ataupun masuk ke share dan pengen jadi konsultan nih, atau kayak aku pengen kerja jadi apa nih, tapi kayak coba aja semuanya dulu. Aku MUN, terus juga aku FPCI, pokoknya itu kan beda banget sama sekarang ya. Tapi aku dari situ tahu mana yang aku suka dan mana yang aku nggak suka. Dan juga kini kan hidup cuma sekali ya, jadi kayak jangan lupa have fun sih. Itu yang aku coba untuk kayak kalau misalnya aku bisa turn back time, aku pengen coba untuk lebih have fun, karena setelah kayak udah semester akhir ataupun kayak udah pengen lulus gitu, kayak ya udah kayak have fun-nya tuh mungkin lebih banyak waktu pas saat awal-awal maba gitu. Jadi itu sih mungkin yang aku pengen iniin. Dan juga jangan lupa untuk kayak dari situ, dari kita udah nyoba semua hal, dari udah kita coba untuk maximize our time untuk having fun, ya balik lagi kita harus kayak kira-kira hal-hal yang kita tahu dan hal-hal yang kita pengen lakuin tuh apa aja gitu ke depannya gitu sih mungkin. Kalau bisa diulang kembali nih Kak Jasmine, mungkin ada titipan pesan gitu ya untuk adik-adik maba yang belum mau masuk di universitas. Kira-kira apa aja deh semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester akhir yang perlu dipersiapkan? Ini aku coba untuk time planning semester-semester aku. Boleh. Jadi dulu tuh pas aku baru masuk kuliah, aku tuh udah kayak yaudah, itu kayaknya kita juga disuruh nggak sih pas PKK ya, atau 5 tahun yang akan datang ingin menjadi apa gitu ya. Nah ya udah itu di time planning aja, setiap semesternya. Misalnya semester 1 ya udah kayak pengen banyak main-main aja dulu, nggak apa-apa gitu. Semester 2 tuh udah mulai kayak yaudah fokus ke kuliah, main-main, terus juga kayak kira-kira research nih, kira-kira organisasi apa yang bisa dimasukin. Dan kalau misalkan masih belum tahu ya udah coba aja semuanya gitu. Mau lomba kayak mau exchange kayak mau organisasi apa, itu coba aja semuanya. Nah semester 3 sama semester, tapi ini bukan berarti kayak kalau misalkan kamu telat ngerjain itu di semester tersebut bukan berarti itu telat ya. Tapi kayak aku percaya semua timeline orang-orang tuh beda-beda gitu. Jadi kayak pokoknya pertama-tama cobain aja, have fun, cari tahu diri sendiri tuh gimana, apa yang disukain, apa yang gak disukain. Terus mungkin semester-semester selanjutnya kayak 3-4 itu udah mulai kayak berkecimpung di situ gitu. Terus juga grow di sana, kayak mungkin di suatu organisasi bisa jadi presiden kah, atau kayak ketua-ketua apa kah gitu. Terus abis itu mungkin di semester-semester berikutnya ya udah kayak coba untuk ikut magang segala macam ke hal-hal yang tadinya kita udah lakuin gitu. Terus juga ya udah fokus aja ke kuliah dan skripsi gitu, terus lulus gitu. Iya, intinya selama kita dalam batasan yang positif ya Kak Jasmine, apapun itu boleh dicoba asal itu tadi bisa bertanggung jawab. Dan ya kesehatan mental itu mungkin utama ya kayak untuk tantangan saat ini ya Kak ya, karena ya as we know mungkin banyak yang disebut Gen Z sebagai generasi yang dikit-dikit membahas kesehatan mental atau lain sebagainya, tapi menurut aku dan mungkin banyak juga research yang lain itu sangat penting ya, bagaimana kita bisa terus bertahan dalam menjalani hidup. Makanya jangan lupa have fun. Mungkin untuk closing statementnya, dan aku mau tahu nih satu aja motivasi hidup dari Kak Jasmine sendiri.
Motivasi aku. Iya. Motivasi aku adalah takut nyesel, jujur. Itu sih. Aku takut nyesel. Jadi semua hal yang ada dilemparin ke aku pasti aku ambil karena aku takut nyesel. Gitu sih. Oke, wah itu walaupun cuman 2 kalimat ya, tapi itu bisa berimpact dan ya sangat-sangat perlu kita ini ya Sobat Radio. Sobat Aspirasi Podcast. Oke, terima kasih Kak Jasmine untuk kesempatannya dan telah meluangkan waktu di Aspirasi Podcast. Bisa bercerita dengan teman-teman, sharing dengan teman-teman semuanya, dan semoga ya Sobat Aspirasi Podcast kita bisa lain waktu bertemu dengan Kak Jasmine lagi. Kita tunggu juga kesempatan kamu untuk terus bertumbuh dan juga bisa mendapatkan banyak-banyak prestasi lainnya seperti Kak Jasmine ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, dadah.